Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 18 Agustus 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Efesus, pasal yang ketiga ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Diam di dalam hati kita. Saudara-saudara yang kekasih, setelah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus tentang kehidupan baru yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada mereka melalui kasih karunia, melalui iman kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus juga berdoa agar jemaat Efesus dikuatkan oleh Roh Kudus dan Kristus berdiam di dalam hati mereka melalui iman. Jadi ayat ini adalah bagian dari doa Paulus agar jemaat Efesus dikuatkan oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan kasih Kristus. Hal ini akan memampukan mereka berakar dan berlandaskan kasih. Hidup mereka harus berlandaskan kasih dengan teguh. Kasih harus menjadi fondasi kehidupan Kristen. Dan renungan ini mau membicarakan tentang bagaimana kasih Kristus dapat berakar dan berdasar dalam hati orang percaya, sehingga Kristus tinggal di dalam hati melalui iman. Ayat ini juga berbicara tentang pemahaman yang mendalam tentang kasih Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, sebelumnya dijelaskan bahwa ayat ini menekankan bahwa kita dipanggil untuk menjadi tempat kediamannya yang kudus. Itu yang mau disampaikan melalui ungkapan, sehingga Kristus diam di dalam hatimu. Artinya, hati atau kita adalah tempat peristirahatan yang telah ditetapkannya, di mana dia akan tinggal sepanjang masa dan selamanya. Artinya, tempat kediaman pilihan Allah adalah hati atau batin manusia. Allah telah menetapkan kita sebagai tempat kediamannya. Allah menghendaki agar Kristus bersemayam di hati setiap anaknya. Allah juga menghendaki agar Roh Kudus bersemayam dan tinggal di dalam hati kita masing-masing saat kita bersemayam di dalam Dia dan beristirahat dalam kasih-Nya. Allah yang Maha Tinggi, yang kepadanya kita berlindung, ingin tinggal di dalam hati kita. Allah yang Maha Kuasa, yang memberi kita ketenangan dalam naungan sayap-Nya, yang melindungi dan yang berusaha membangun rumah-Nya di tempat rahasia batin kita. Hal inilah doa yang Paulus doakan bagi kita masing-masing. Sebaliknya, kita juga diperintahkan untuk tinggal di dalam Dia, mempercayai firman-Nya, dan berakar serta berdasar dalam kasih.
Dan ketika kita membenamkan diri dalam firman-Nya, berjalan dalam roh dan kebenaran, menyerahkan hidup kita kepadanya, dan berusaha melakukan kehendak-Nya, kita menemukan bahwa kita berakar dan berdasar dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman kepadanya membuka jalan bagi Kristus untuk berdiam dalam hati kita. Kristus yang berdiam dalam hati kita menciptakan hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Kehadiran Kristus dalam hati orang percaya membawa transformasi hidup yang menganugerahkan kedamaian, sukacita, dan kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kristus yang berdiam di dalam hati membawa perubahan dalam merasakan dan menghidupi kasih Tuhan, serta memperluas pemahaman tentang kasih-Nya yang tidak terhingga. Kasih Allah bukan hanya untuk diterima, tetapi harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Allah adalah dasar dari segala hal dalam hidup orang percaya. Karena itu, marilah kita sambut Tuhan hadir dan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Bukalah hatimu dan terima Dia, supaya Dia berkenan tinggal di hati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar Tuhan tinggal di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.